Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini Bapak akan membahas tentang hal-hal yang diperbincangkan pada semua aliran dalam ilmu kalam, yaitu pertama tentang akal dan wahyu. Ya, baiklah dengarkan ya supaya mahasiswa tidak gagal paham. Teologi sebagai ilmu yang membahas soal ketuhanan dan kewajiban-kewajiban manusia terhadap Tuhan memakai akal dan wahyu dalam memperoleh pengetahuan tentang kedua soal tersebut. Akal sebagai daya berpikir yang ada dalam diri manusia berusaha keras untuk sampai kepada diri Tuhan, dan wahyu sebagai pengkabaran dari alam semesta fisika turun kepada manusia dengan keterangan-keterangan tentang Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia terhadap Tuhan. Konsepsi ini dapat digambarkan sebagai yang terdapat dalam gambar ini, bahwa Tuhan itu berdiri di puncak alam wujud dan manusia di kakinya berusaha dengan akalnya untuk sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri dengan belas kasihannya terhadap kelemahan manusia diperbandingkan dengan kemahakuasaan Tuhan menolong manusia dengan menurunkan wahyu melalui nabi-nabi dan rasul-rasul. Konsepsi ini merupakan sistem teologi yang dapat digunakan terhadap aliran-aliran teologi Islam yang berpendapat bahwa akal manusia bisa sampai kepada Tuhan. Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah sampai di manakah kemampuan akal manusia dapat mengetahui Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia, dan juga sampai manakah besarnya fungsi wahyu dalam kedua hal ini. Kalau kita selidiki buku-buku klasik tentang ilmu kalam, akan kita jumpai bahwa persoalan kekuasaan akal dan fungsi wahyu ini dihubungkan dengan dua masalah pokok yang masing-masing bercabang dua. Masalah pertama ialah soal mengetahui Tuhan, dan masalah kedua soal baik dan jahat. Masalah pertama bercabang dua menjadi mengetahui Tuhan, kewajiban mengetahui Tuhan yang dalam istilah Arab disebut usul ma'rifah Allah dan wujud ma'rifah Allah. Kedua cabang dari masalah kedua ialah mengetahui baik dan jahat, dan kewajiban mengerjakan perbuatan baik dan kewajiban menjauhi perbuatan jahat, atau ma'rifah al-husn wal al-uqbah dan wujud i'tinab al-ahsan wal ijtinab al-qabih, yang juga disebut al-tahsin wal al-taqbih. Polemik yang terjadi antara aliran-aliran teologi Islam yang bersangkutan ialah yang manakah di antara keempat masalah itu yang dapat diperoleh melalui akal dan mana yang melalui wahyu. Masing-masing aliran memberikan jawaban-jawaban yang berlainan. Bagi kaum Mu'tazilah, segala pengetahuan dapat diperoleh dengan perantaraan akal, dan kewajiban-kewajiban dapat diketahui dengan pemikiran yang mendalam. Dengan demikian, berterima kasih kepada Tuhan sebelum turunnya wahyu adalah wajib. Baik dan jahat wajib diketahui melalui akal, dan dengan demikian pula mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat adalah wajib pula. Dalam hubungan ini, Abu Al-Huzail dengan tegas mengatakan bahwa sebelum turunnya wahyu orang telah berkewajiban mengetahui Tuhan, dan jika ia tidak berterima kasih kepada Tuhan, orang demikian akan mendapat hukuman. Baik dan jahat menurut pendapatnya juga dapat diketahui dengan perantaraan akal, dan dengan demikian orang wajib mengerjakan yang baik, umpamanya bersikap lurus dan adil, dan wajib menjalani dan wajib menjauhi yang jahat seperti berdusta dan bersikap zalim. Di antara pemimpin-pemimpin Mu'tazilah antara lain ialah Al-Nazom, juga berpendapat demikian. Begitu pula Al-Jubai dan anaknya Abu Hashim. Golongan Al-Murdar bahkan pergi lebih jauh. Menurut paham mereka, dalam kewajiban mengetahui Tuhan termasuk kewajiban mengetahui hukum-hukum dan sifat-sifat Tuhan. Sungguh pun wahyu belum ada, dan orang yang tidak mengetahui hal itu dan tidak berterima kasih kepada Tuhan akan mendapat hukuman kekal dalam neraka.
Ya, demikianlah itu yang Mu'tazilah ya. Menurut Al-Syarastani, kaum Mu'tazilah satu dalam pendapat bahwa kewajiban mengetahui dan berterima kasih kepada Tuhan dan kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk dapat diketahui oleh akal. Sudah barang tentu bahwa sebelum mengetahui bahwa sesuatu hal adalah wajib, orang harus terlebih dahulu mengetahui hakikat hal itu sendiri. Tegasnya, sebelum mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan dan kewajiban berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat, orang harus terlebih dahulu mengetahui Tuhan dan mengetahui baik dan buruk. Sebelum mengetahui hal itu, orang tentu tidak dapat menentukan sikap terhadapnya. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa jawaban kaum Mu'tazilah atas pertanyaan di atas, keempat masalah pokok itu dapat diketahui oleh akal. Dari aliran Asy'ariyah, Al-Asir sendiri menolak sebagian besar dari pendapat kaum Mu'tazilah di atas. Dalam pendapatnya, segala kewajiban manusia hanya dapat diketahui melalui wahyu. Akal tak dapat membuat sesuatu menjadi wajib dan tak dapat mengetahui bahwa mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wajib bagi manusia. Betul, akal dapat mengetahui Tuhan, tetapi wahyulah yang mewajibkan orang mengetahui Tuhan dan menerima kasih kepadanya. Juga dengan wahyulah dapat diketahui bahwa yang patuh kepada Tuhan akan memperoleh upah dan yang tidak patuh kepada Tuhan akan mendapatkan hukuman. Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat Al-Asy'ari, akal tak mampu untuk mengetahui kewajiban-kewajiban manusia. Untuk itulah wahyu diperlukan. Akal pada itu dapat mengetahui Tuhan, tetapi apakah akal dapat juga mengetahui baik dan jahat? Hal ini tidak jelas dalam karangan-karangan Al-Asy'ari. Penjelasannya harus dicari dalam keterangan para pengikutnya. Menurut Al-Syarastani, ahli sunnah yaitu kaum Al-Asy'ari berpendapat bahwa kewajiban-kewajiban diketahui dengan wahyu dan pengetahuan diperoleh dengan akal. Akal tidak dapat menentukan bahwa mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat adalah wajib. Karena akal tidak membuat sesuatu menjadi harus atau wajib. Wahyu sebaliknya tidak pula mewujudkan pengetahuan. Wahyu membawa kewajiban-kewajiban. Dari keterangan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa akal dalam pandangan kaum Asy'ariyah dapat mengetahui baik dan jahat. Tetapi benarkah kaum Asy'ariyah berpendapat demikian? Untuk mengetahui hal itu perlu diselidiki pendapat pemuka-pemuka Al-Asy'ariyah lainnya. Untuk memperoleh gambaran lebih jelas atau memberi gambaran lebih jelas, ada baiknya pendapat-pendapat mereka diuraikan dengan agak mendetail. Menurut Al-Baghdadi, akal dapat mengetahui Tuhan tetapi tidak dapat mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan, karena segala kewajiban dapat diketahui hanya melalui wahyu. Oleh karena itu, sebelum turunnya wahyu tidak ada kewajiban-kewajiban dan tidak ada larangan-larangan bagi manusia. Jika seseorang sebelum wahyu turun sekiranya dapat mengetahui Tuhan serta sifat-sifatnya dan kemudian percaya kepadanya, maka orang demikian adalah mukmin, tapi tidak berhak untuk mendapat upah dari Tuhan. Jika orang demikian dimasukkan ke dalam surga, maka itu adalah atas kemurahan hati Tuhan. Dan sebaliknya, jika seseorang sebelum adanya wahyu tidak percaya pada Tuhan, ia adalah kafir dan ateis, tetapi tidak mesti mendapat hukuman. Kalau sekiranya Tuhan memasukkannya ke dalam neraka untuk selama-lamanya, itu tidak merupakan kehukuman. Paham tentang upah dan hukuman sebelum adanya wahyu yang disebut Al-Baghdadi ini jelas bertentangan sekali dengan paham Mu'tazilah, sebagaimana yang diutarakan oleh Abu Huzail dari golongan Al-Murdariyah. Akan tetapi pada itu keterangan-keterangan di atas tidak mengandung penjelasan tentang pendirian Al-Asy'ariyah mengenai soal mengetahui baik dan jahat. Al-Baghdadi sendiri kelihatannya berpendapat bahwa soal baik dan buruk tak dapat diketahui oleh akal. Ini dapat disimpulkan dari uraiannya mengenai hal-hal yang dapat
dan tak dapat diketahui akal. Soal baik dan jahat tidak ia sebutkan sebelum ia sebutkan dalam hal-hal yang menurut Al-Imam Asy'ari dapat diketahui akal. Dan ketika ia menerangkan pendapat kaum Mu'tazilah mengenai soal ini, ia memakai kata za'ama atau asad. Pemakaian kata ini menggambarkan bahwa ia tidak setuju dengan pendapat kaum Mu'tazilah bahwa yang baik dan buruk dapat diketahui akal. Al-Ghazali seperti Al-Asy'ari dan Al-Baghdadi juga berpendapat bahwa akal tak dapat membawa kewajiban-kewajiban bagi manusia. Kewajiban-kewajiban manusia ditentukan oleh wahyu. Dengan demikian, kewajiban mengikuti Tuhan dan kewajiban berbuat baik dan menjauhi yang jahat hanya dapat diketahui dengan perantaraan wahyu. Paham ini bagi Al-Ghazali rapat hubungannya dengan definisi baik dan jahat. Kata wajib menurut Al-Ghazali merupakan sifat lagi perbuatan-perbuatan, dan sesuatu perbuatan sebenarnya bersifat wajib. Kalau tidak dilakukannya, perbuatan itu menimbulkan kemudaratan bagi manusia kelak di akhirat. Yang tersebut akhir ini dapat diketahui hanya dengan perantaraan wahyu. Dengan demikian, kewajiban-kewajiban dapat diketahui manusia hanya dengan wahyu. Mengenai soal baik dan jahat, Al-Ghazali menerangkan bahwa suatu perbuatan disebut baik kalau perbuatan itu sesuai dengan maksud pembuat, dan disebut buruk kalau tidak sesuai dengan tujuan pembuat. Keadaan sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan bisa terjadi pada masa sekarang. Dan masa depan. Perbuatan baik dalam arti sebenarnya bagi Al-Ghazali ialah perbuatan yang sesuai dengan tujuan di masa depan, yaitu di akhirat. Jelasnya perbuatan yang oleh wahyu ditentukan baik dan perbuatan buruk atau jahat ialah lawan perbuatan baik. Sudah barang tentu bahwa tujuan di akhir tak hanya dapat diketahui dengan wahyu, dan oleh karena itu apa yang disebut perbuatan baik dan buruk juga dapat diketahui hanya dengan wahyu. Adapun soal mengetahui Tuhan, maka uraian Al-Ghazali bahwa wujud Tuhan dapat diketahui melalui pemikiran tentang alam yang bersifat dijadikan, mengandung arti bahwa soal itu dapat diketahui dengan akal. Hal ini diperkuat oleh keterangan Al-Ghazali selanjutnya bahwa objek pengetahuan terbagi tiga, yang dapat diketahui dengan akal saja, yang dapat diketahui dengan wahyu saja, dan yang dapat diketahui dengan akal dan wahyu. Wujud Tuhan dimasukkan Al-Ghazali dalam kategori pertama, itu kategori yang dapat diketahui dengan akal tanpa wahyu. Adapun pendirian Al-Sustani itu dapat diketahui dari buku-bukunya yang bernama Nihaya al-Iqdam fi Ilmi al-Kalam. Ia sependapat dengan Al-Asy'ari tentang kedua persoalan mengenai Tuhan dan kewajiban manusia berterima kasih kepada Tuhan. Yang pertama diketahui dengan akal, yang kedua dengan wahyu. Mengenai soal mengetahui baik dan jahat, ia memberi keterangan yang lebih jelas dari ketiga kelompok Al-Asy'ariyah, yaitu Al-Asy'ariyah di atas. Akal kata Al-Sustani tak dapat menentukan baik dan jahat, karena yang dimaksud dengan baik ialah perbuatan yang mendatangkan pujian syariah dan pelakunya, dan yang dimaksud dengan buruk ialah perbuatan yang membawa celaan syariat bagi pelakunya. Karena pujian dan celaan syariat hanya dapat diketahui melalui wahyu, maka baik dan buruk tidak dapat diketahui oleh akal. Wahyulah yang menjelaskan kepada manusia apa yang baik dan apa yang jahat. Sudah barang tentu bahwa kewajiban berbuat baik dan kewajiban menjauhi yang jahat diketahui manusia hanya melalui wahyu. Keterangan yang jelas lagi tegas mengenai persoalan baik dan jahat ini diberikan oleh Abdul Al-Din Al-Iji dalam Al-Aqaid Al-Adudilah dan oleh Jalal Al-Din Al-Dawami dalam komentarnya terhadap
keterangan adud aldin itu. Akal tak dapat sampai kepada pengetahuan baik dan buruk. Karena wahyulah dalam pendapat mereka yang menentukan kedua hal itu. Dalam kedua soal lainnya, mengetahui Tuhan dan kewajiban berterima kasih kepada Tuhan, Al-Izzi dan Al-Dawani berserapat dengan pemuka Al-Asy'ariyah yang sebut sebelumnya. Dari uraian di atas dapatlah dilihat bahwa di antara pengikut-pengikut Al-Asy'ari terdapat persesuaian paham yang dapat diketahui akal hanyalah wujud Tuhan. Untuk ketiga soal lainnya wahyu diperlukan. Sebelumnya disebut bahwa pendirian Al-Asy'ari sendiri dalam hal ini tidak jelas. Tetapi menurut pemuka-pemuka Al-Asy'ari di atas, pendapat yang mereka utarakan itu adalah juga pendapat Al-Asy'ari. Dari uraian di atas dapatlah dilihat bahwa di antara pengikut-pengikut Al-Asy'ari terdapat persesuaian paham bahwa yang dapat diketahui akal hanyalah wujud Tuhan. Untuk ketiga soal lainnya wahyu diperlukan. Sebelumnya bahwa pendirian Al-Asy'ari sendiri dalam hal ini tidak jelas, tetapi menurut pemuka-pemuka Al-Asy'ariyah, pendapat mereka yang diutarakan itu adalah juga pendapat Al-Asy'ari. Kelihatannya apa yang mereka katakan itu benar, karena di dalam kitab Al-Lumma, Al-Asy'ari menulis, jika seseorang mengatakan berdusta adalah jahat karena Tuhan menentukan demikian, kita akan jelaskan kepadanya. Tentu saja, dan jika Tuhan sekiranya menyatakan perbuatan itu baik, maka itu mestilah baik, dan jika itu ia wajibkan, tidak ada orang yang dapat menentangnya. Jelas bahwa uraian Al-Asy'ari yang ringkas ini mengandung arti bahwa baik dan buruk diketahui oleh manusia. Diketahui oleh Allah, ditentukan oleh Allah, bukan oleh akal manusia. Oleh karena itu, baik dan buruk tak dapat diketahui oleh akal. Wahyulah yang menjelaskan baik dan buruk kepada manusia. Dengan demikian, antara keterangan yang diberikan Airostani di atas dan penjelasan-penjelasan yang diberikan pemuka-pemuka Al-Asy'ari terdapat pertentangan. Kelihatannya ketika mengatakan bahwa semua kewajiban diketahui dengan wahyu dan semua pengetahuan diperoleh dengan akal. Airostani memberi keterangan yang bersifat umum dengan tidak memberikan perincian. Dengan demikian, tidak ada sebenarnya pertentangan antara keterangan Al-Airostani tersebut dengan pendapat-pendapat yang dijelaskan pemuka-pemuka Al-Asy'ari di atas. Sebagaimana dilihat, ia sendiri berpendapat bahwa akal tak dapat mengetahui baik dan buruk. Sebelum melanjutkan uraian, ada baiknya diadakan dahulu perbandingan antara kedua sistem teologi Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah. Seperti dijelaskan tentang akal dan wahyu. Bagi aliran pertama, keempat soal pokok yang diperdebatkan dapat diketahui dengan akal, sedangkan bagi golongan Al-Asy'ariyah yang dapat diketahui akal hanyalah wujud Tuhan.
Untuk yang lainnya diperlukan wahyu. Nah, Al-Maturidi bertentangan dengan penjelasan Al-Asy'ariyah tetapi sepaham dengan Mu'tazilah. Juga berpendapat bahwa akal dapat mengetahui kewajiban-kewajiban manusia. Berterima kasih kepada Tuhan. Hal ini dapat diketahui dari keterangan Al-Bazdawi. Nah, Al-Bazdawi itu adalah mengatakan bahwa percaya kepada Tuhan dan berterima kasih kepadanya sebelum adanya wahyu adalah wajib dalam paham Mu'tazilah. Al-Hasan Al-Mansur Al-Maturidi dalam hal ini sepaham dengan Mu'tazilah. Demikian juga umumnya ulama Samarkand, sebagian dari ulama Irak. Dalam pendapat Mu'tazilah, orang yang berkata muda dalam pendapat Mu'tazilah, orang yang berakal, muda tua, tak dapat diberi maaf dalam soal mencari kebenaran. Dengan demikian, anak yang telah berakal mempunyai kewajiban percaya pada Tuhan jika ia sekiranya mati tanpa percaya pada Tuhan. Ia mesti diberi hukum dalam Maturidiyah. Dalam Maturidiyah, anak yang belum balik tidak mempunyai kewajiban apa-apa, tapi Abu Mansur Al-Maturidi berpendapat bahwa anak yang telah berakal berkewajiban mengetahui Tuhan. Dalam hal ini tak terdapat perbedaan antara Maturidiyah dan Mu'tazilah. Kalau Urian Al-Bazdawi, Abu Uzbah dan lain memberi keterangan yang jelas tentang pendapat Al-Maturidi mengenai soal mengetahui Tuhan dan kewajiban berterima kasih kepada Tuhan, keterangan yang demikian tidak dijumpai dalam soal baik dan buruk. Al-Bazdawi umpamanya mengatakan bahwa akal tidak dapat mengetahui kewajiban yang mengerjakan yang baik dan yang menjauhi yang buruk. Karena akal hanya dapat mengetahui baik dan buruk, sebenarnya Tuhanlah yang menentukan kewajiban mengenai hak baik dan buruk. Tetapi Al-Bazdawi tidak menjelaskan apakah pendapat itu juga merupakan pendapat Al-Maturidiyah. Muhammad Abduh juga mengupas soal ini dalam bukunya Asyi'a ala al-Aqaid al-Adudiyah, yaitu sewaktu ia memberi komentar tentang keterangan Al-Ijzi, sewaktu ia memberi keterangan komentar tentang keterangan Al-Izzi bahwa akal tidak dapat menentukan baik atau buruknya sesuatu perbuatan. Bagi kaum Mu'tazilah dan kaum Maturidiyah, kata Muhammad Abduh, perintah dan larangan Tuhan erat hubungannya dengan sifat dasar. Dengan sifat dasar atau neter perbuatan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, upah dan hukuman bergantung pada sifat yang terdapat dalam perbuatan itu sendiri. Kaum Mu'tazilah, kaum Al-Asy'ariyah, kata Muhammad Abduh selanjutnya, tidak mempunyai pendapat yang demikian. Baik atau buruknya sesuatu tidak tergantung pada sifat yang ada di dalamnya, tetapi bergantung pada perintah dan larangan Tuhan. Bagi mereka, baik dan buruknya sesuatu perbuatan diketahui dari perintah atau larangan yang diturunkan Tuhan terhadap perbuatannya. Dalam mengakhiri komentarnya, Muhammad Abduh menulis, pendapat yang benar ialah apa yang dikatakan Syekh Abu Mansur, sungguh pun segolongan kaum yang tak berakal. Seperti kaum Mu'tazilah kebetulan mempunyai pendapat yang sama. Tetapi sayangnya Muhammad Abduh tidak memberi penjelasan lebih lanjut tentang pendapat Al-Maturidi yang dipandang benar itu. Dengan demikian, urian tersebut tidak pula memberi penjelasan yang perlukan mengenai pendapat Al-Maturidi yang sebenarnya. Tetapi dalam pada itu perlu ditegaskan bahwa Al-Izzi berbicara tentang mengetahui buruk dan baik dan bukan mengenai kewajiban berbuat baik dan larangan berbuat jahat.
Untuk mengetahui pendirian Al-Maturidi haruslah diselidiki keterangan-keterangan sendiri. Keterangan-keterangan sendiri. Dengan demikian, uraian tersebut tidak memberikan penjelasan yang diperlukan mengenai pendapat Al-Maturidi yang sebenarnya. Tetapi dalam pada itu perlu ditegaskan bahwa Al-Izzi berbicara tentang mengetahui buruk dari baik dan bukan berbicara tentang mengenai buruk dan baik dan bukan mengenai kewajiban berbuat baik dan larangan berbuat jahat. Untuk mengetahui pendirian Al-Maturidi haruslah diselidiki keterangan-keterangannya sendiri. Buku, kitab, atau tauhid mengandung penjelasan tentang hal itu. Akal, kata Al-Maturidi, mengetahui sifat baik yang terdapat dalam hal yang baik dan sifat buruk yang terdapat dalam hal yang buruk. Dengan demikian, akal juga tahu bahwa berbuat buruk adalah buruk dan berbuat baik adalah baik. Dan pengetahuan inilah yang dimastikan hanya perintah dan larangan. Akal kata Al-Maturidi selanjutnya mengetahui bahwa bersifat adil dan lurus adalah baik dan bahwa bersifat tak adil dan tak lurus adalah buruk. Oleh karena itu, akal memandang mulia terhadap orang yang adil serta lurus dan memandang rendah terhadap orang yang bersifat tidak adil dan tak lurus. Akal selanjutnya memerintah manusia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang akan mempertinggi kemuliaan dan melarang manusia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang membawa pada kerendahan. Perintah dan larangan dengan demikian menjadi wajib dengan kemestian akal fayahijib al-amr awal al-nahi bidaturah al-akal. Jelaslah bahwa dalam pendapat Al-Maturidi akal dapat mengetahui baik dan buruk. Tetapi tetap menjadi pertanyaan apakah akal bagi Al-Maturidi dapat mengetahui kewajiban berbuat baik dan menjauhi kejahatan. Uraian di atas tidak memberi pengertian bahwa akal dapat mengetahui hal itu. Yang diwajibkan akal menurut uraian itu adalah adanya perintah dan larangan dan bukan mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk. Akal tak dapat mengetahui kewajiban itu. Sekiranya dapat, maka keterangan Al-Maturidi di atas seharusnya berbunyi fayazib i'tinak al-hasan wa ijtinab wal alaqobi bidaruroh al-aql. Yang dapat diketahui akal hanyalah sebab wajibnya perintah dan larangan Tuhan. Dengan demikian bagi Al-Maturidi akan dapat mengetahui 3 persoalan pokok, sedangkan yang satu lagi yaitu kewajiban berbuat baik dan menjauhi yang buruk dapat diketahui hanya melalui wahyu. Pendapat Al-Maturidi di atas diterima oleh pengikut-pengikutnya disamarkan. Adapun pengikut-pengikutnya di Bahtara, mereka di Bukhara mereka mempunyai paham yang berlainan sedikit. Perbedaan paham antara golongan Samarkand dan Bukhara bergeser sekitar persoalan kewajiban mengenai Tuhan. Dalam hubungan itu, Al-Bayadi mengatakan bahwa menurut pendapat Abu Hanifah, mengetahui Tuhan adalah wajib menurut akal. Atau biukulihim, walaupun pemerintahan dari Rasul tak ada. Abu Mansur dan sebagian terbesar dari alim ulama Irak, kata Al-Bayadi, selanjutnya berpendapat bahwa itu berarti wajib menurut akal naluri, al-akal al-khorizi inanet reason. Jika kewajiban mengetahui dan percaya pada Tuhan berarti kewajiban menganut kepercayaan itu
maka umumnya alim ulama tidak sepaham dengan Al-Imam Abu Mansur. Tapi jika yang dimaksud ialah asal kewajiban, maka umumnya alim ulama berpendapat demikian. Seperti dilihat sebelumnya, adanya perbedaan paham antara Samarkand dan Bukhara telah disinggung pula oleh Abu Huzbah al-Maturidi. Sepaham dengan Mu'tazilah berpendapat bahwa matangnya akallah yang menentukan kewajiban mengikuti Tuhan bagi anak dan bukan tercapainya umur dewasa oleh anak itu. Golongan Bukhara tidak mempunyai paham yang demikian. Dalam paham mereka, akal tidak mampu untuk menentukan kewajiban. Akal hanya mampu untuk mengetahui sebabnya kewajiban. Sebagai kata Abu Uzbah, akal bagi mereka adalah alat untuk mengetahui kewajiban. Dan yang menentukan kewajiban al-muzib ialah Tuhan. Bahwa akal adalah alat, kata Al-Bayadi, dapat diketahui dari kata-kata Abu Hanifah bil ukulihim, dan kata ba di sini mengandung arti alat ba'al alah. Dengan demikian, akal menurut paham golongan Bukhara tidak dapat mengetahui kewajiban-kewajiban dan hanya dapat mengetahui sebab-sebab yang membuat kewajiban-kewajiban menjadi kewajiban. Akibat dari pendapat demikian ialah bahwa mengetahui Tuhan dalam arti berterima kasih kepada Tuhan sebelum turunnya wahyu tidaklah wajib bagi manusia, dan ini memang merupakan pendapat golongan Bukhara. Alim ulama Bukhara, kata Abu Uzbah, berpendapat bahwa sebelum adanya rasul-rasul, percaya pada Tuhan tidaklah diwajibkan, dan tidak percaya kepada Tuhan bukanlah merupakan dosa. Pendapat serupa ini juga terdapat dalam uraian Al-Bazawi dalam memberi komentar terhadap ayat walau anna ahlaknahum bi'adzabim min qablihi laqalu rabbana Rabbana laula arsalta ilaina rasulan fatattabi'a ayatika min qabli ang nadilla wa nahza. Yang mengatakan bahwa menurut ayat ini kewajiban-kewajiban tidak ada sebelum pengiriman rasul-rasul, dan dengan demikian percaya kepada Tuhan sebelum turunnya wahyu tidaklah wajib. Kewajiban-kewajiban, kata Al-Bazdawi, lebih lanjut ditentukan hanya oleh Tuhan, dan ketentuan Tuhan itu tak dapat diketahui kecuali melalui wahyu. Dalam hal lainnya, golongan Bukhara sependapat dengan golongan Samarkand. Tetapi sungguh pun demikian, sebagian dari golongan Bukhara berpendapat bahwa akal tak dapat mengetahui baik dan buruk. Dan dengan demikian mereka sebenarnya masuk dalam aliran Al-Asy'ariyah dan bukan dalam aliran Maturidiyah, itu golongan Bukhara. Jika diadakan perbandingan antara sistem kedua golongan Maturidiyah tersebut, akan diperoleh gambaran bahwa Al-Maturidiyah itu mirip dengan Mu'tazilah pendapatnya ya. Semua aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah dengan kedua cabangnya sependapat bahwa akal dapat mengetahui Tuhan. Hanya Al-Asy'ari dan Maturidiyah, golongan Bukhara, yang berpendapat bahwa akal tak dapat mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan. Bagi kedua aliran ini, akal tidak merupakan mujib, yaitu yang menentukan kewajiban-kewajiban bagi manusia. Yang menjadi mujib dalam paham mereka hanyalah Tuhan. Sungguh pun demikian, terdapat juga perbedaan paham yang samar-samar sekali mengenai hal ini, antara lain antara kedua aliran itu. Pendapat Maturidiyah Bukhara bahwa akal dapat sampai kepada sebab kewajiban mengetahui Tuhan
mengandung arti bahwa bagi mereka akal tidak hanya dapat sampai kepada pengetahuan adanya Tuhan. Tetapi juga kepada sifat terpujinya pengetahuan demikian. Untuk dapat mengetahui sebab diwajibkannya sesuatu perbuatan, orang harus terlebih dahulu mengetahui sifat terpujinya perbuatan itu. Bagi Al-Asy'ari, akal dapat sampai hanya kepada pengetahuan adanya Tuhan dan tidak lebih dari itu. Sejajar dengan pendirian mereka bahwa akal tak dapat mengetahui baik dan buruk, mereka berkeyakinan bahwa akal tak dapat mengetahui sifat baik atau terpujinya pengetahuan tentang adanya Tuhan. Dari uraian ini dapat uraian sebelumnya dapat tarik kesimpulan bahwa Maturidiyah Bukhara memberi daya yang lebih besar terhadap akal daripada Al-Asy'ari atau Asy'ariyah. Berlainan dengan kedua golongan di atas, Mu'tazilah dan Maturidiyah Samarkand berpendapat bahwa akal dapat sampai tidak hanya kepada pengetahuan adanya Tuhan dan sifat terpujinya pengetahuan demikian, tapi juga kepada kewajiban mengetahui Tuhan. Tetapi akal dalam pendapat Maturidiyah Samarkand tidak dapat mengetahui kewajiban berbuat baik dan kewajiban menjauhi kejahatan. Di sini terdapat perbedaan antara Mu'tazilah dan Maturidiyah Samarkand. Bagi kedua aliran ini, sebagaimana dijelaskan Al-Bazdawi, akal merupakan mujib dalam hal kewajiban mengetahui Tuhan dan kewajiban berterima kasih kepadanya. Tetapi dalam hal kewajiban berbuat baik dan kewajiban menjauhi kejahatan, akal merupakan mujib hanya bagi Mu'tazilah. Mujib dalam hal ini bagi Maturidiyah Samarkand ialah Tuhan. Dengan demikian, Maturidiyah Samarkand mengadakan perbedaan antara sifat terpujinya mengetahui Tuhan dan berterima kasih kepadanya atas nikmat yang dianugerahkannya, dan sifat terpujinya perbuatan menjauhi kejahatan. Argumen yang dipakai untuk mengatakan perbedaan ini mungkin sekali hal yang berikut ini. Dalam hidup sehari-hari, akal dapat mengetahui keharusan berterima kasih kepada pemberi nikmat. Tuhan adalah pemberi nikmat terbesar. Untuk dapat berterima kasih kepada Tuhan, orang harus mengetahui Tuhan. Dalam hal baik dan buruk tak terdapat unsur penerima nikmat dan pemberi nikmat. Dengan demikian, akal dalam hal ini tak mempunyai petunjuk yang kuat untuk mengetahui tentang kewajiban melaksanakan pengetahuan tentang baik dan buruk. Inilah yang mungkin sebabnya maka akal dalam pendapat Maturidiyah Samarkand hanya bisa sampai kepada tingkat dapat memahami perintah-perintah dan larangan-larangan Tuhan mengenai baik dan buruk, dan tidak pada kewajiban berbuat baik dan menjauhi kejahatannya. Dapatlah kiranya disimpulkan bahwa Mu'tazilah memberikan daya besar kepada akal. Maturidiyah Samarkand memberikan daya kurang besar dari Mu'tazilah, tetapi lebih besar daripada Maturidiyah Bukhara. Di antara semua aliran itu, Al-Asy'ariyah lah yang memberikan daya terkecil kepada akal. Ya, jadi di sini bisa mahasiswa bisa pahami ya bahwa aliran-aliran yang pokok yang memperbincangkan ini adalah Mu'tazilah, Maturidiyah, dan Al-Asy'ariyah ya. Sedang Khawarij tidak, karena Khawarij itu masuk ke dalam aliran ini ya. Nah, masuk dalam ketiga itu orang-orangnya ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa Mu'tazilah ini memberikan daya besar pada akal, Maturidiyah Samarkand memberikan daya kurang besar dari Mu'tazilah, tapi lebih besar daripada Maturidiyah Bukhara. Di antara semua aliran itu, Al-Asy'ariyah yang memberikan daya terkecil kepada akal ya. Jadi Mu'tazilah satu aliran, satu golongan, Maturidiyah terbagi dua, ada Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara, dan yang ketiga Al-Asy'ari satu ya. Jadi
Sini jelas bahwa yang memberi besar porsi akal, peran akal itu adalah Mu'tazilah. Sedangkan yang rendah adalah Al-Asy'ariyah. Sedangkan Maturidiyah Samarkand dia itu menengah ya. Ada yang dengan Mu'tazilah ada, Dun Ajat juga kurang Mu'tazilah ada ya, tergantung alirannya. Demikian saja, mudah-mudahan para pemirsa bisa memahami sebagai kata akhir. Bapak ucapkan wassalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.